Saudara, bagaimana kabarnya? Saya berharap keadaan saudara sekalian dalam keadaan sehat dan senantiasa disertai oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Hari ini kita masuk dalam sermon series yang baru. Kita akan membahas khotbah berseri berjudul Teguh, Berakar, Bertumbuh, dan Berbuah. Kita percaya bahwa setiap firman Tuhan yang kita dengar, baca, dan renungkan itu tidak berakhir hanya sebagai sesuatu yang kita ketahui atau hanya berakhir di kognitif kita. Tetapi kita percaya bahwa setiap firman Tuhan itu akan berakar, bertumbuh, dan berbuah di dalam kehidupan kita maupun orang lain untuk kemuliaan Tuhan. Dan topik hari ini yang akan kita bahas dari sermon series kita yang baru ini adalah teguh dalam ketidakpastian. Kalau saudara memperhatikan gambar ini, saudara bisa melihat bahwa keadaan yang kita hadapi sekarang sangatlah tidak menentu dan penuh dengan ketidakpastian. Misalnya saja akibat perang, quote and quote, antara Donald Trump, Presiden Amerika, dan Xi Jinping, Presiden China, itu menyebabkan ekonomi dunia menjadi sangat tidak stabil dan berbagai masalah lainnya muncul. Semua masalah ini menyebabkan banyak orang mengalami stres, depresi, dan overthinking. Bahkan tidak jarang ada yang kehilangan pekerjaannya. Oleh karena itu, sebagai orang percaya yang telah mengenal Injil Yesus Kristus, kita perlu berakar dengan kokoh kepada Sang Firman. Jadi di tengah-tengah segala ketidakpastian, kepada siapa kita berharap? Kita berharap kepada Sang Firman yang adalah kebenaran itu. Sehingga kita dapat memiliki landasan kokoh dalam menghadapi masa depan yang sangat tidak menentu ini. Itu sebabnya di awal dari khotbah ini saya mengajak kita untuk kita akan membuka di dalam Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima. Saya akan bacakan untuk saudara sekalian. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia dan tanpa Dia tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Saya ingin mengajukan pertanyaan untuk kita semua adalah siapakah Sang Firman itu? Siapakah Sang Firman itu? Yohanes pasal 1 ayat 1 menyebutkan bahwa pada mulanya adalah Firman, Firman itu bersama-sama dengan Allah dan Firman itu adalah Allah. Dalam nats ini Rasul Yohanes ingin berbicara kepada orang Yahudi dan orang non-Yahudi. Orang Yahudi akan akrab dengan bagian ini karena mereka ketika mendengar pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Mereka umumnya mengingat bagaimana mereka diciptakan. Itu mereka mengingat Kejadian pasal 1 ayat 1 yang berbicara bahwa pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi orang Yahudi akan langsung berpikir, apakah firman ini sederajat dengan Allah? Apakah firman ini sama dengan Allah? Nah, sedangkan orang dan Yahudi akan akrab dengan istilah yang dipakai oleh Yohanes, yaitu firman, atau kalau dalam bahasa Yunaninya itu adalah logos. Nah, pada Yohanes pasal 1 ayat 1, Yohanes menegaskan bahwa firman atau logos ini merupakan awal dari segala sesuatu yang muncul bersama dengan Tuhan. Jadi logos ini sudah ada sejak sebelum segala sesuatu ada, dia sudah ada sejak awal, dan dialah yang menciptakan segala sesuatu. Mari kita akan melihat logos ini secara lebih jauh. Ada seorang pemikir terkenal bernama Heraklitus sekitar tahun 500 sebelum Masehi. Dia adalah seorang penulis Yunani yang pertama kali menggunakan gagasan logos dan dia memahami logos sebagai sebuah prinsip. Eh, Heraklitus melihat bahwa logos ini bertujuan untuk menetapkan suatu prinsip yang sangat baik di dalam dunia yang terus-menerus berubah dan dia pun menyebutnya dengan sebutan logos. Logos dianggap sebagai sesuatu yang mempersatukan hukum atau akal yang dianggap sebagai pola yang sangat stabil dalam dunia yang dipahami terus berubah. Lalu berikutnya, saya yakin kita semua juga cukup akrab, yaitu adalah Philo dari Alexandria. Dia adalah seorang filsuf dan teolog Yahudi yang hidup pada abad pertama Masehi dan memiliki kontribusi yang sangat signifikan terhadap pemikiran tentang logos. Philo menggabungkan tradisi filsafat Yunani dan ajaran-ajaran Yahudi. Logos sebagai perantara antara Allah dan manusia yang membawa hikmat dan kebijaksanaan Allah kepada dunia. Logos sebagai agen utama di dalam penciptaan dunia. Logos terlibat di dalam proses penciptaan. Logos sebagai perantara antara Allah yang transenden dan dunia yang
tercipta. Jadi Philo melihat bahwa logos ini adalah perantara antara Allah yang transenden dan dunia yang tercipta. Nah, kalau kita memperhatikan dari pandangan Heraklitus dan pandangannya Philo, dari dua pandangan ini kita bisa melihat bahwa orang Yunani melihat logos sebagai prinsip dan orang Yahudi melihat logos itu sebagai perantara antara Allah yang transenden dan dunia yang tercipta. Nah, kita sudah melihat dari sisi sejarah. Sekarang saya ingin menyampaikan kepada saudara pandangan-pandangan atau kesalahpahaman terhadap konsep logos yang disampaikan di dalam Alkitab ini. Yang pertama adalah seseorang yang melakukan pembedaan antara logos dan rema. Jadi ada orang yang melakukan pembedaan antara logos dan rema. Jadi logos dipandang sebagai firman yang disampaikan, sementara rema itu dianggap sebagai firman yang mengena di dalam hati seseorang. Nah, sebenarnya konsep rema ini kalau kita telusuri, ini mengacu kepada konsep neo-ortodoks atau konsep dari seorang bernama Calvert yang melihat bahwa Alkitab bukanlah firman Tuhan. Firman Tuhan itu adalah ketika kita membaca Alkitab, ketika kita membaca kitab suci, lalu kita mendapatkan suatu apa ya bisa disebut sebagai apa yang Tuhan sampaikan, apa yang mengena di hati kita, itulah sebuah rema. Nah, tetapi kalau kita mempelajari Alkitab, dua hal ini sebenarnya tidak bisa dibedakan karena akan menjadi sebuah masalah karena dua hal ini sifatnya adalah interchangeable, yaitu hanya diganti-ganti saja. Jadi ketika muncul kata logos, ketika muncul kata rema, itu bisa berarti khotbah. Jadi dua kata ini memang berbicara tentang firman, tetapi harus dipahami sebagai memiliki maksud yang sama. Nah, lalu yang berikutnya ada ajaran yang bermasalah yang disebut dengan docetisme. Nah, ajaran ini mengajarkan bahwa Yesus terlihat mempunyai tubuh manusia, tetapi itu bukan betul-betul tubuh. Mengapa ada orang bisa mempunyai pandangan seperti itu? Karena mereka dilatar belakangi oleh filsafat Yunani yaitu Gnostisisme yang menganggap bahwa Allah yang suci atau murni itu tidak bisa menyentuh materi atau zat atau bahan. Karena eh, orang Gnostisisme melihat bahwa materi itu jahat dan roh itu suci. Jadi tidak mungkin yang suci dan yang jahat itu bisa bersatu. Allah itu suci. Tidak mungkin dia bisa bersatu dengan yang jahat. Nah, lalu yang berikutnya yang saya pikir cukup terkenal juga, bahkan dianggap sebagai bidat di dalam sejarah gereja, yaitu Arianisme. Di dalam pandangan Arianisme, Logos dianggap sebagai makhluk pertama dan terbatas. Meskipun Arianisme menganggap Logos sebagai makhluk yang sangat mulia dan sempurna, tetapi tetap menekankan ketidaksetaraan posisinya dengan Allah Bapa. Kalau kita mengingat, Arianisme ini adalah sebuah pandangan yang muncul pada zaman dahulu dan melihat bahwa Yesus bukanlah Tuhan, tetapi Yesus adalah ciptaan Allah yang sangat mulia dan dia memang lebih tinggi dari segala ciptaan, tetapi dia bukan Tuhan. Dan yang berikutnya adalah Unitarianisme yang melihat bahwa Yesus Kristus dianggap sebagai manusia yang luar biasa. Dia nabi, dia guru, dia Mesias, tetapi dia bukan pribadi keilahian yang setara dengan Allah Bapa. Dia bukan pribadi yang sederajat dengan Allah Bapa. Bagaimana pandangan yang benar tentang Sang Logos atau Sang Firman ini? Sang Firman atau Yesus Kristus itu memiliki posisi yang setara dengan Allah Bapa. Sang Firman bukan hanya sekedar ide atau hikmat yang keluar dari pikiran Allah Bapa, namun ia adalah pribadi kedua Allah Tritunggal yang ada bersama-sama dengan Bapa sejak kekekalan. Ada beberapa poin terkait hal ini yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah kesetaraan di dalam penciptaan. Kejadian pasal 1 ayat 26 memberitahu kepada kita, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Kata kita di dalam Kejadian pasal 1 ayat 26 itu mengindikasikan bahwa di sana jamak. Jadi bukan cuma Allah Bapa yang menciptakan, tapi kita melihat ada pribadi yang lain juga yang ikut di dalam penciptaan itu. Dan di sini kita bisa membenarkan konsep tentang Allah Tritunggal. Di sini kita bisa melihat bahwa tidak hanya Bapa yang menciptakan, tapi ada anak yaitu Yesus Kristus dan Roh Kudus di dalam penciptaan. Dan yang kedua adalah kita melihat kesatuan Tritunggal. Yohanes pasal 17 ayat 21 memberitahu kepada kita,
supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau ya Bapa di dalam aku, dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Kita percaya bahwa di dalam segala karya yang Tuhan lakukan, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus itu bekerja bersama-sama. Mereka tidak bekerja secara terpisah, seperti ada konsep yang melihat bahwa Perjanjian Lama adalah zaman Allah Bapa, Perjanjian Baru adalah zaman Yesus Kristus. Lalu setelah Yesus Kristus mati di salib dan bangkit dan naik ke sorga, lalu masuk ke zamannya Roh Kudus. Kita tidak bisa membagi zaman seperti itu. Atau mungkin ada sebuah pandangan yang meyakini seperti ini, bahwa Allah Bapa merancangkan rencana penebusan, Allah Putra mengeksekusi rancangan penebusan, dan Allah Roh Kudus memastikan rancangan dan eksekusi penebusan yang dilakukan untuk orang percaya tidak gagal. Konsep itu sendiri tidak salah, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika kita mengkotak-kotakan bahwa ada zaman di mana Allah Bapa bekerja dan Anak dan Roh Kudus itu tidak bekerja. Nah, kita menolak pandangan itu karena kita tahu bahwa prinsip dari Allah Tritunggal adalah mereka tidak terpisahkan atau economic trinity, di mana mereka selalu bekerja bersama-sama. Di zaman Perjanjian Lama bukan cuma Allah Bapa yang bekerja, tapi Allah Anak dan Roh Kudus itu ikut bekerja. Di dalam pelayanan Yesus di tengah-tengah dunia, bahkan kematiannya di salib, di sana ada Bapa dan Roh Kudus yang bekerja bersama-sama dengan Dia. Begitu pula setelah Yesus naik ke surga, tetap ada Bapa, Yesus dan Roh Kudus yang bekerja di tengah-tengah dunia. Yang menjadi pertanyaan bagi kita adalah, mengapa perlu berakar dengan teguh kepada Sang Firman yang sejati itu? Yohanes pasal 1 ayat 4 sampai 5 memberitahu kepada kita, dalam Dia ada hidup, dan hidup itu adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Nah, kalau kita memperhatikan kata dalam Dia ada hidup, itu mengacu pada kehidupan abadi Sang Firman, Yesus, yang tidak diciptakan. Kehidupan ilahi yang unik dimiliki oleh Tuhan, dan kata terang itu mengacu pada sinar atau cahaya yang menerangi. Dengan kata lain, hidup yang ada di dalam Kristus adalah terang manusia. Artinya sumber hidup yang ada di dalam Kristus itu memberikan terang atau menerangi manusia yang hidup di dalam kegelapan. Kita percaya bahwa ketika Kristus yang adalah pribadi Allah yang hidup itu, maka ada harapan terang bagi manusia. Kita percaya melalui Kristus ada harapan terang bagi manusia. Sebaliknya, ketika Kristus tidak hidup di dalam hidup kita, maka manusia hanya akan mengalami kegelapan. Manusia akan hidup di dalam perhambaan dan perbudakan terhadap dosa. Jadi di sini kita melihat ada dua kualitas hidup manusia. Manusia yang hidup di dalam terang dan manusia yang hidup di dalam kegelapan. Lalu di dalam ayat 5 kita melihat bahwa terang tidak akan kalah terhadap kegelapan. Ketika Sang Firman menyelamatkan manusia, maka keselamatan itu tidak bisa dikalahkan atau dibatalkan oleh iblis atau penguasa kegelapan. Tanpa Sang Firman, manusia akan hidup di dalam perhambaan dosa dan tidak bisa dibebaskan dari perhambaan dosa. Dari penjelasan Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat yang kelima, kita melihat bahwa Sang Firman itu betul-betul adalah Allah, dan Sang Firman menjadi terang di dalam kegelapan. Kegelapan tidak akan mungkin bisa menjadi terang jikalau terang itu tidak datang di dalam kegelapan. Kita melihat bahwa Sang Firman itu bukan karena kebaikan manusia, bukan karena usaha manusia, dan bukan karena kecakapan dan kehebatan dari manusia, manusia mencapai terang itu. Tetapi terang itu, yaitu Sang Firman itu rela datang ke dalam dunia yang gelap dan menyelamatkan dunia yang gelap. Sang Firman itu rela mengalami semua yang buruk, menderita, mati, ditinggal oleh Sang Bapa demi untuk menyelamatkan dunia yang gelap, demi untuk menyelamatkan dunia yang telah jatuh ke dalam dosa. Di akhir daripada khotbah ini, saya mengajak kita untuk merenungkan tiga pertanyaan reflektif. Yang pertama adalah, apakah kita telah mengenal Sang Firman sejati itu? Apakah kita telah mengenal Sang Firman sejati itu? Dan yang kedua adalah, apakah kita telah mengalami Sang Firman sejati yang kita kenal itu? Dia bukan cuma Tuhan yang ada di dalam kognitif kita, atau dia bukan cuma Tuhan yang kita percaya, tetapi kita betul-betul mengalami Sang Firman itu. Kita betul-betul mengalami Kristus yang membuat kita mengalami kedamaian, sukacita, dan membuat kita rindu untuk menaati perintah-perintahnya.
Dan yang ketiga adalah, apakah tindakan yang dilakukan Sang Firman sejati telah dihidupi di dalam kehidupan kita? Apakah Kristus yang telah rela berkorban, yang telah rela mati demi menyelamatkan kita, telah kita hidupi dalam kehidupan kita dengan menghidupi itu, dengan rela berkorban bagi orang lain, dengan mengasihi sesama kita seperti diri sendiri, dan juga dengan memberikan segala sesuatu untuk kemuliaan Tuhan? Apakah hidup kita telah mencerminkan Kristus di dalam kehidupan kita? Kiranya Tuhan yang menolong kita semua untuk kita dapat menghidupi firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Soli Deo Gloria. Amin.